Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta melakukan sidak THR ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan menyusul laporan ada 121 perusahaan yang belum membayar THR sesuai batas waktu yang ditentukan. Tim Disnaker Jakarta mendatangi sejumlah perusahaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Sidak pada H-6 Lebaran ini untuk memastikan seluruh perusahaan membayar hak THR kepada karyawan. Sidak tersebut menyusul adanya laporan yang masuk ke posko pengaduan THR bahwa ada 121 perusahaan di Jakarta yang belum membayarkan THR Lebaran hingga H-7. Disnaker mengingatkan perusahaan harus segera membayarkan THR atau bisa terancam sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Kenapa? Sanksinya apa? Sanksinya jelas. Pertama kita ada peringatan 1, 2, kita tulis ini. Kalau memang dia nggak ini ya kita cabut izin usahanya melalui Dewa PTSP tadi itu. Kan kita ulah online. Oh mereka melakukan pelanggaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri, fenomena organisasi kemasyarakatan meminta tunjangan hari raya kepada pengusaha kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dan tidak sedikit mereka meminta THR dengan cara memaksa. Fenomena ormas meminta uang tunjangan hari raya ke para pelaku usaha besar atau kecil kerap terjadi jelang Lebaran. Tak jarang permintaan THR justru menjurus pada aksi kejahatan, mulai dari pemerasan hingga pengancaman. Seperti halnya di Bekasi, seorang pria mengaku sebagai jagoan Cikiwel harus mendekam di balik jeruji usai memalaki sebuah perusahaan. Terjadi juga di Kabupaten Bekasi, pria yang mengenakan seragam aparatur sipil negara juga meminta THR kepada pedagang di Pasar Induk Cibitung. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menilai permintaan tunjangan hari raya oleh organisasi masyarakat kepada pengusaha bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Lebih lanjut, Wamenag menambahkan bahwa terkadang ormas-ormas tersebut memang mendapatkan THR, namun ada kalanya mereka tidak menerima. Saya kira itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Banyak warga yang menganggap fenomena minta THR ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pelaku usaha dan ormas bukan kategori yang wajib diberikan THR. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, marak aksi premanisme kepada para pengusaha untuk meminta uang tunjangan Hari Raya. Terkait hal tersebut, Pemprov Jawa Barat berencana membentuk Satgas Premanisme. Jelang Lebaran 2025, ramai aksi premanisme di tengah masyarakat. Terlebih di media sosial tampak organisasi masyarakat melakukan pengancaman dan pemaksaan terkait tunjangan hari raya kepada perusahaan maupun instansi pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membentuk Satgas khusus terdiri dari anggota TNI Polri yang disiapkan untuk memberantas keberadaan preman meresahkan. Saya paham bahwa hari ini banyak sekali surat-surat THR dari berbagai kelompok, apakah itu ormas atau LSM, yang meminta tunjangan hari raya. Untuk itu saya sampaikan, abaikan saja, tidak usah diberi. Apabila mereka melakukan intimidasi, dilaporkan saja, karena seluruh aparat kepolisian di berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam dan mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk ketenangan investasi. Sebelumnya viral di media sosial surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat. Surat tersebut berisi permintaan uang tunjangan Hari Raya Lebaran sebesar Rp1 juta kepada para pengusaha yang menggunakan lahan parkir.
Menanggapi kasus tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Rano Karno menyebut memungut THR tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR atau pungli kepada warga. Cuman begini, kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Pakai kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari ya. Usai viral, pengurus RW yang meminta THR meminta maaf dan menarik surat edaran. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum P3 Jan Faridz. Politisi senior P3 yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jan Faridz diperiksa terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Usai menjalani pemeriksaan, Jan Faridz enggan mengungkap materi apa yang digali tim penyidik KPK. Jan Faridz juga enggan berkomentar perihal apakah materi pemeriksaannya menyinggung keberadaan Harun Masiku atau tidak. Sebelumnya, pada akhir Januari lalu, KPK pernah menggeledah rumah Jan Faridz terkait dengan kasus buron Harun Masiku. Di lapangan golf itu benar nggak Pak atau gimana? Pak Harun di mana? Kejaksaan Agung menyerahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada negara untuk dikelola oleh BUMN. Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kejaksaan Agung menyerahkan perkebunan kelapa sawit seluas 216.967,75 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada negara. Jampitsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas PKH Febri Adriansyah menjelaskan kawasan hutan tersebut milik negara dan bukan kawasan yang dimiliki kelompok tertentu. Kedepan kawasan tersebut akan dikembalikan fungsinya atau dikelola sebagai perkebunan sawit yang dikelola PT Arginas Palma Persero. Ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin ini. Maka timbullah ya Perpres 5 2025. Bahwa kawasan hutan harus dikembalikan. Patokannya apa? Patokannya negara punya peta wilayah yang disampaikan Pak Menhan tadi. Polisi perpanjang masa penahanan Nikita Mirzani selama 40 hari hingga 2 Mei 2025 terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya. Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan Nikita selama 40 hari atau hingga 2 Mei 2025. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Perpanjangan penahanan Nikita dilakukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut karena polisi masih mendalami berkas perkara. Sebelumnya Nikita ditetapkan tersangka pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Nikita meminta uang 5 miliar sebagai uang tutup mulut atas review produk skincare Reza Gladys. Dalam kasus ini, Nikita dijerat pasal berlapis ancaman hukuman 20 tahun penjara.